Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat AKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan Sapa hari ini 9 Agustus 2023, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini Rabu 9 Agustus 2023 yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara pandang manusia dalam menilai seseorang itu pada umumnya cenderung melihat dari sisi luarnya saja atau apa yang dilihat oleh mata. Misalnya penampilannya, postur tubuhnya, paras wajahnya, pakaiannya, gaya bicaranya, dan lain sebagainya. Itulah sering orang menilai akan seseorang itu. Demikian juga dengan Samuel. Dalam nas ini, Samuel disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk mengurapi seorang putra dari anak Isai di Betlehem untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Ketika Samuel bertemu dan melihat Eliab, kakaknya Daud, Samuel terkesan dengan penampilan fisiknya dan paras wajahnya, sehingga Samuel ingin segera mengurapi dia untuk menjadi raja. Tetapi firman Tuhan dalam nas hari ini berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudari, kemampuan manusia, kemampuan kita itu sangat terbatas. Manusia tidak mampu menyelami hati seseorang. Inilah yang membuat manusia atau seseorang salah menilai atau bahkan salah mengambil keputusan. Terlebih kita yang ada di akhir zaman ini. Sebab belum tentu apa yang kemampuan manusia, kemampuan kita itu sangat terbatas. Manusia tidak mampu menyelami hati seseorang. Inilah yang membuat manusia atau seseorang salah menilai atau bahkan salah mengambil keputusan. Terlebih kita yang ada di akhir zaman ini. Sebab belum tentu apa yang dilihat oleh mata Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud dipilih Tuhan karena dia memiliki hati yang menyembah Allah, memiliki hati yang mengenal Tuhan, memiliki hati yang tulus dan bersih. Orang yang memiliki hati yang demikianlah yang memiliki hati yang sedemikian, dan Tuhan sangat-sangat berkenan
bagi orang yang memiliki hati mengenal dan menyembah Allah, memiliki hati yang bersih dan ikhlas. Dan mari kita tunjukkan hati yang sedemikian dalam kehidupan kita, karena kita telah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus kita dan yang telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang memiliki hati yang sedemikian rupa. Terpujilah Dia, saudara-saudari, dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Amin. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami imani menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Di dalam aktivitas kami hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh bersuka cita memuji-muji Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan hari ini. Bapa kami yang di sorga dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengar, menyapa kami agar kami tidak hanya menilai orang dari sisi luarnya saja, dari penampilan, perawakan, dan postur tubuhnya, dari pakaian dan gaya bahasanya. Karena sering kami tertipu oleh tampak luar, karena apa yang kelihatan dari sisi luar manusia belum tentu sama dengan isi hatinya. Tetapi Tuhanlah yang melihat hati manusia. Karena itu kami Tuhan, kami mempelajari melalui nats ini, mengajak kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami dalam roh-Mu Tuhan, supaya kami juga memiliki hati seperti hati Daud yang Engkau pilih menjadi pemimpin di bangsa Israel. Demikian juga kami Engkau telah pilih menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami senantiasa Engkau teguhkan untuk kami boleh memiliki hati yang baik, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh memaparkan itu semua dalam kehidupan kami, karena kami telah ditebus dan diselamatkan oleh kasih-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa,
pujian syukur kami kepadamu ya Allah. Amin.